Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bencana semakin sering terjadi, peperangan meletus di berbagai belahan dunia. Moral manusia semakin merosot. Apakah ini semua merupakan tanda-tanda kiamat? Dalam ajaran Islam, kiamat terbagi menjadi dua. Kiamat kecil atau sugro yang sudah sering kita saksikan, dan kiamat besar atau kubro yang belum terjadi namun pasti akan datang. Mari kita pelajari bersama tanda-tandanya berdasarkan Al-Quran, hadis Nabi, serta penjelasan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Bencana yang semakin sering terjadi, perang yang terus berkecamuk, wabah penyakit yang meluas, serta gempa bumi yang merenggut banyak nyawa adalah kenyataan yang tidak bisa diabaikan. Semuanya merupakan bagian dari tanda-tanda kiamat kecil atau sugro. Dalam ajaran Islam, kiamat terbagi menjadi dua. Kiamat kecil, yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi seperti kematian, bencana alam, wabah penyakit, dan kehancuran lokal yang sudah sering terjadi di sekitar kita. Dan kiamat besar atau kubro, yaitu kehancuran total alam semesta yang belum terjadi namun pasti akan datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kemudian kepada kami kamu akan dikembalikan." Quran Surat Al-Ankabut ayat ke-57. Dan juga, sungguh mereka melihatnya hari kiamat itu jauh, tetapi kami melihatnya dekat. Quran Surat Al-Ma'arij ayat ke-6 sampai ke-7. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh tipuan. Orang yang jujur didustakan dan orang yang dusta dibenarkan. Dan akan muncul wabah penyakit, kelaparan, dan banyak kematian." Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim, dinyatakan hasan oleh Al-Albani. Dalam riwayat lain beliau bersabda, "Akan muncul wabah penyakit, kelaparan, dan banyak kematian." Hadis riwayat Ahmad. Menanggapi hal ini, Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan dalam syarah Sahih Muslim bahwa tanda-tanda kiamat sugro merupakan peringatan dari Allah kepada hamba-hambanya agar mereka segera bertaubat dan kembali kepadanya sebelum terlambat dan belum datangnya kehancuran yang lebih besar. Berbeda dengan kiamat kecil yang berupa peristiwa-peristiwa lokal seperti kematian, bencana, dan wabah. Kiamat besar atau kubro adalah kehancuran total alam semesta yang akan diawali dengan 10 tanda besar atau asroat al-kubro. Rasulullah SAW bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi hingga kalian melihat 10 tanda: Dajjal, asap ad-dukhan, binatang dari bumi atau dabbah, terbitnya matahari dari arah barat, turunnya Isa alaihissalam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, 3 penenggelaman besar di timur, di barat, dan jazirah Arab, serta api yang keluar dari Yaman yang menggiring manusia ke tempat berkumpul." Hadis riwayat Muslim. Dalam penjelasannya, Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam An-Nihayah fi al-Fitan wa al-Malahim bahwa 10 tanda besar kiamat ini akan terjadi secara berurutan. Dan tanda pertama yang akan muncul adalah kemunculan Dajjal, sebagaimana ditegaskan oleh banyak riwayat sahih. Berikut ini adalah urutan utama dari tanda-tanda besar kiamat yang disebutkan dalam hadis sahih. Munculnya Dajjal. Di antara tanda-tanda terbesar kiamat adalah munculnya Dajjal, seorang manusia yang penuh dengan tipu daya dan fitnah. Ia datang mengaku sebagai Tuhan, membawa berbagai keajaiban yang menyesatkan. Banyak orang terpedaya olehnya karena lemahnya iman. Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak ada fitnah yang lebih besar sejak Nabi Adam hingga hari kiamat selain fitnah Dajjal. Ia akan mengelilingi bumi menyebar kekacauan dan hanya mereka yang memiliki iman kokoh yang akan selamat darinya. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Setelah kemunculan Dajjal sebagai salah satu tanda besar kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus Nabi Isa alaihissalam untuk turun kembali ke bumi. Ia akan turun di Menara Putih di Damaskus, lalu membunuh Dajjal, menghapus syariat yang menyimpang, dan memimpin umat Islam dengan keadilan.
Turunnya Nabi Isa menjadi bukti kemenangan kebenaran sebelum datangnya akhir segalanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Isa bin Maryam akan turun dan akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapuskan jizyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menandakan bahwa hukum Islam akan ditegakkan kembali secara murni. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, dan tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya. Quran Surat An-Nisa ayat ke-159 yang menunjukkan bahwa kedatangan Nabi Isa akan membawa pengakuan luas terhadap kebenaran risalahnya di akhir zaman. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Tanda besar kiamat selanjutnya adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, dua bangsa besar yang sangat merusak. Mereka akan keluar dari balik dinding besi yang dahulu dibangun oleh Zulkarnain untuk menahan kehancuran mereka. Saat dinding itu dibuka, mereka akan menyebar luas ke seluruh penjuru bumi, merusak segala yang dilalui, menghabiskan sumber daya, dan menimbulkan kekacauan besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hingga apabila Ya'juj dan Ma'juj dibukakan tembok dan mereka turun dari setiap tempat yang tinggi. Quran Surat Al-Anbiya ayat ke-96. Dunia akan berada dalam situasi krisis yang luar biasa akibat ulah mereka, hingga akhirnya Allah sendiri yang akan membinasakan mereka dengan azab dari langit sebagai bentuk penyelamatan umat manusia dari kehancuran total. 3 gerhana besar di timur, barat, dan jazirah Arab. Tanda lain dari kiamat adalah terjadinya 3 penenggelaman bumi besar di wilayah timur, barat, dan jazirah Arab. Penenggelaman ini akan menelan kota-kota, desa-desa, serta manusia-manusia yang hidup di dalam kelalaian dan durhaka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa tanah-tanah tersebut akan terbelah secara tiba-tiba, menenggelamkan segalanya sebagai wujud murka Allah terhadap makhluknya yang lalai. Beliau bersabda, dan di antara tanda-tandanya adalah 3 penenggelaman di timur, barat, dan jazirah Arab. Hadis riwayat Muslim. Peristiwa ini menjadi salah satu pertanda besar akan datangnya hari kiamat yang tak terelakkan. Munculnya asap tebal ad-dukhan. Tanda berikutnya adalah munculnya asap tebal yang menyelimuti bumi, menyebabkan manusia sesak napas, kebingungan, dan ketakutan besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, maka tunggulah hari ketika langit membawa asap yang nyata. Quran Surat Ad-Dukhan ayat ke-10. Ibnu Jarir at-Tabari dalam tafsirnya menjelaskan bahwa asap ini akan muncul menjelang datangnya kiamat dan semua manusia akan merasakan dampaknya, kecuali orang-orang yang beriman. Sebagian ulama memandang asap ini sebagai peringatan terakhir bagi yang masih hidup bahwa kehancuran sudah sangat dekat. Keluarnya binatang dari bumi atau dabbah. Allah akan mengeluarkan seekor binatang dari dalam bumi yang dapat berbicara kepada manusia sebagai tanda pembeda antara orang-orang yang beriman dan yang kafir. Dalam Al-Quran Allah berfirman, dan apabila perkataan telah berlaku atas mereka, kami keluarkan untuk mereka seekor binatang dari bumi yang akan berbicara kepada mereka, karena manusia tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Quran Surat An-Naml ayat ke-82. Kemunculan binatang ini terjadi saat manusia sudah tidak lagi beriman kepada ayat-ayat Allah, menjadi peringatan keras dan tamparan bagi mereka yang selama ini mengabaikan agama dan kebenaran. Terbitnya matahari dari arah barat. Salah satu tanda yang paling mengejutkan menjelang kiamat adalah terbitnya matahari dari arah barat, yang menandai berakhirnya pintu taubat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat tidak akan datang hingga matahari terbit dari barat. Jika itu terjadi, maka iman seseorang tidak lagi berguna baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah tanda ini muncul, semua amal dan taubat tertutup, sehingga bagi siapapun yang baru ingin beriman saat itu, imannya tidak akan diterima.
meninggalkan hanya penyesalan bagi mereka yang menunda taubat dan mempermainkan waktu. Munculnya api besar dari Yaman. Dari wilayah Yaman akan muncul api besar yang menggiring manusia menuju tempat berkumpulnya makhluk menjelang hari kiamat, yaitu padang mahsyar. Api ini akan mendorong manusia untuk bergerak tanpa ada tempat lari atau bersembunyi, sehingga semuanya diarahkan menghadapi pengadilan ilahi yang agung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akhir dari tanda-tanda besar adalah api yang muncul dari Yaman yang menggiring manusia ke tempat berkumpul mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Peristiwa ini menandai akhir dari kehidupan dunia yang fana dan awal dari kehidupan abadi di akhirat. Angin lembut yang mewafatkan orang beriman. Sebelum kiamat benar-benar menghancurkan alam semesta, Allah akan mengirim angin lembut yang lebih halus dari sutra untuk mencabut nyawa semua orang yang masih memiliki iman di hatinya. Walaupun hanya sebesar biji sawi, mereka akan diwafatkan dalam keadaan suci agar terhindar dari kehancuran akhir. Sementara yang tersisa di bumi hanyalah manusia paling jahat dan kufur, yang nantinya akan menyaksikan tiupan sangkakala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian Allah akan mengirim angin yang lebih lembut dari sutra yang akan mencabut nyawa setiap orang beriman walau hanya seberat biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Tiupan sangkakala pertama oleh malaikat Israfil. Akhirnya, malaikat Israfil akan meniup sangkakala yang menandai kehancuran total alam semesta. Dengan satu tiupan saja, seluruh makhluk di langit dan di bumi akan binasa, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Gunung-gunung meledak, lautan mendidih, langit terbelah, dan bumi porak-poranda, menandai berakhirnya dunia dan dimulainya fase kebangkitan serta hisab di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tiuplah sangkakala, maka matilah siapa saja yang ada di langit dan di bumi, kecuali yang Allah kehendaki. Quran Surat Az-Zumar ayat ke-68. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan dalam tafsir Al-Qurtubi bahwa tiupan sangkakala ini adalah perintah terakhir yang membawa kehancuran total seluruh alam semesta. Lalu bagaimana seharusnya kita sebagai umat Islam mempersiapkan diri menghadapi datangnya kiamat besar ini? Pertama, perbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Quran Surat An-Nur ayat ke-31. Kedua, ikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, karena beliau bersabda, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surga. Hadis riwayat Tirmizi. Ketiga, jauhilah fitnah Dajjal yang luar biasa bahayanya, dan bacalah doa perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masihid Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Kiamat adalah suatu kepastian, bukan sekedar peringatan atau dongeng, melainkan janji Allah yang pasti terjadi. Tugas kita bukanlah untuk menebak kapan kiamat datang, melainkan bagaimana mempersiapkan diri menghadapinya dengan memperbaiki diri selagi masih ada waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka apakah mereka menunggu selain hari kiamat, padahal tanda-tandanya sungguh telah datang. Quran Surat Muhammad ayat ke-16. Mari kita saling mengingatkan dan menasihati dalam kebenaran, serta berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Bagikan video ini, tekan tombol subscribe dan jadikan hari ini sebagai awal taubat dan perubahan menuju keselamatan di akhirat. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan yang siap menghadapi hari tersebut dan termasuk golongan yang diselamatkan di dunia dan di akhirat. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Jika video ini menginspirasi Anda, jadikanlah sebagai pengingat untuk senantiasa beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten penuh berkah lainnya.
Bagikan kisah ini kepada orang-orang terdekat karena berbagi ilmu adalah salah satu bentuk sedekah yang pahalanya terus mengalir. Sampai jumpa di video berikutnya. Insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.